Nitroksilon sagu, bisa disebut rumbia, dan yang lebih dikenal dengan sebutan sagu. Bagi masyarakat Papua, sagu ini merupakan salah satu sumber karbohidrat potensial yang telah dimanfaatkan sejak lama oleh masyarakat setempat. Terdapat 2 daerah di Indonesia yang menjadikan sagu sebagai makanan utama selain beras, yakni Papua dan Maluku. Di Papua, mayoritas lahan ditumbuhi pohon sagu yakni seluas 1,20 juta hektar, yang di dalamnya adalah pohon sagu yang sengaja dibudidayakan seluas 158.000 hektar yang tersebar di Papua dan Papua Barat. Sagu inilah yang memberikan harapan, sehingga kehidupan mereka benar-benar digantungkan pada tanaman yang tumbuh di atas tanah yang lembab. Secara tradisional, perasan tangan untuk menghasilkan sagu ini mungkin telah berulang kali mereka lakukan di tengah hutan sagu. Sangat jauh dari peradaban modernisasi jika kita bisa hadir sesaat di tengah hutan sagu itu. Membelah pohon isi sagu dilanjutkan dengan memarutnya dan akhirnya diperas untuk menghasilkan sagu yang berkualitas. Sebuah proses elementer yang menjadikan hal bagian terpenting dari sebuah hasil, yang mana dari hasil hutan inilah akan menopang kehidupan perekonomian masyarakat sehari-hari Kampung Yoboy. Sagu ini adalah kehidupan buat masyarakat di Yoboy sini, dan sagu ini ekonomi untuk masyarakat juga di sini. Masyarakat di sini itu juga kehidupan mereka itu, ekonomi mereka itu cuma 2 semata pencarian mereka. Selain di dusun ini cuma sagu, kalau dia di danau itu ikan. 2 itu saja masyarakat Kampung Yoboy punya ekonomi. Mereka percaya bahwa dengan memegang teguh hal-hal prinsip kebudayaan leluhur tentang tumbuhan ini, maka kehidupan akan terus berkelanjutan sampai ke anak cucu. Karena selain dengan menjaga warisan yang ada saat ini, mereka percaya bahwa menanam dan merawat hutan sagu, anak cucu mereka nantinya juga akan dapat menikmati. Bukan hanya mendengar cerita bahwa di tempat ini ada pohon sagu yang produktif. Dari Ondowapi, dari kita punya pemerintah, dia melarang sekali hutan sagu ini mau direntes. Jadi pemerintah kasih sarankan kepada anak-anak muda, hutan ini dijaga baik sampai kita orang tua meninggal, anak cucu kita nikmati hutan ini lagi. Banyak potensi yang bisa didapatkan dari hutan sagu, mulai dari batang pohonnya hingga daunnya yang sering dimanfaatkan oleh masyarakat secara umum. Dan secara spesifik Kampung Yoboy dapat menjadi pusat pembibitan tanaman sagu modern di masa yang akan datang. Di era digitalisasi saat ini, tentu akan jadi kontradiksi bagi masyarakat modern untuk melihat kembali akan potensi-potensi kampung atau desanya dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Karena harus dipercayai bahwa dalam masyarakat Indonesia terdapat masyarakat tradisional yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka lewat sumber daya alam yang telah ada. Masyarakat di sini juga tidak biasa macam mau menjual tanah begitu, karena masyarakat Yoboy ini dorang jaga setelah bapak dorang meninggal, anak-anak cucu nanti lanjutkan ini dorang punya ini. Jadi tidak masyarakat sini tidak pernah menjual hutan sagu. Tentu mereka juga harus terus diberikan kesadaran untuk dapat menjaga dan merawat akan sumber daya alam yang tersedia, agar dapat menjamin kehidupan yang berkelanjutan bukan hanya untuk hari ini, melainkan sampai di masa yang akan datang. Harapan kami semoga pemerintah bisa melihat dusun sagu ini supaya kita menjaga bersama-sama sampai anak cucu juga bisa menikmati dusun sagu ini. Itu harapan kami.